semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut model terbaru lagi nih. Untuk project ini saya menggunakan benang politik habis 1,5 gulung saja ya. Atau jika teman-teman menggunakan benang polycherry bisa nanti playnya di double ya. Untuk hackpen di sini saya menggunakan nomor 5. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Selanjutnya buat rantai sebanyak 40 kali. Untuk tas ini kelipatan dari 4 rantai ya. Kemudian tambah 3 rantai di akhir. Jadi totalnya ada 43 rantai. Oke, kita buat bagian awasnya. Di lubang rantai pertama isi dengan 1 SC. Dan di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke lubang rantai yang terakhir dengan jumlah 42 SC. Baris pertama selesai, hasilnya seperti ini. Lanjut baris kedua, awali dengan membuat 1 rantai, lalu posisinya kita balik. Dan di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Jumlah totalnya ada 42 SC di setiap baris. Baris kedua ini selesaikan hingga ke lubang yang terakhir. Kemudian nanti lanjut baris ketiga sama seperti baris kedua, awali dengan membuat 1 rantai, lalu balik dan di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga baris ke-6. Dan ini saya sudah di baris ke-6 ya. Selanjutnya saya akan membuat 1 kali putaran lagi dengan di masing-masing sudut. Ini ada 4 sudut ya. Di masing-masing sudut kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama. Nah, tadi ini di sudut pertama sudah kita isi 1. Masih di lubang yang sama kita isi 1 SC lagi. Kemudian masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Jadi di bagian sisi ini ada 4 SC ya. Nah, selanjutnya sama seperti sudut pertama, di sudut kedua kita isi juga dengan SC increase atau 2 SC di lubang yang sama. 1, 2. Selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Hingga kita bertemu dengan sudut yang ketiga ya. Jadi bagian ini nanti jumlah SC-nya ada 40. Selesaikan hingga ke bagian ujung. Di sudut yang ketiga nanti SC increase, kemudian sisi bagian ini 4 SC, sudut yang keempat SC increase. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan cara yang sama. Oke, bagian ini 40 SC, tadi masing-masing lubang kita isi 1. Terakhir slip stitch di SC pertama awal putaran atau di sudut pertama tadi ya. Nah, bagian alasnya selesai dengan ukuran panjangnya sekitar 24 cm. Kita lanjut ke motifnya ya. Ini kita hitung putaran pertama. Oke, awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai ini buat 3 DC. Jumlahnya ada 4 DC ya, karena 3 rantai ini kita hitung sebagai 1. Oke, 2, 3 dan 4 DC di lubang yang sama. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat motif bubble-nya ya. Caranya masukkan hackpen ke rantai ketiga ya di awal putaran tadi. Nah, di sini kemudian tarik ke lubang DC yang keempat, tarik dari bagian belakang. Oke, tarik seperti ini, satukan. Kemudian buat 1 rantai. Oke, ini sudah membentuk bubble ya. Caranya seperti ini. Selanjutnya skip 1 lubang. Ini kita kosongkan. Kosongkan 1 lubang, di lubang kedua buat DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1, 2.
Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya, polanya seperti ini. Skip satu lubang, kosongkan satu lubang, kemudian di lubang berikutnya atau di lubang kedua setelah kita skip, buat 4 DC di lubang yang sama. Ini kita akan membuat motif bubble lagi ya. Oke, 4 DC selesai. Kita ambil lubang di DC pertama, kemudian kita satukan dengan lubang DC yang keempat, tarik dari belakang seperti ini. Kemudian buat satu rantai. Selanjutnya skip satu lubang. Di lubang kedua, di sini kita isi 2 double crochet di lubang yang sama. 1 2. Nah, selesaikan dengan pola yang sama hingga ke akhir putaran. Ini setelah kita buat 2 DC di lubang yang sama, skip satu lubang, di lubang berikutnya isi dengan 4 DC, kemudian nanti buat motif bubble. Di akhir putaran ini skip satu lubang, lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi ya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan putaran kedua, diawali dengan membuat 2 rantai. Kemudian di masing-masing lubang akan kita isi dengan half double crochet 1 kali. Intinya pastikan dalam satu motif ini, satu motif bubble dan 2 DC di lubang yang sama ini terdapat 4 half double crochet ya. Nah, ini di masing-masing lubang kita isi dengan 1. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan jumlah total 96 half double crochet. Nah, ini putaran kedua selesai, terakhir slip stitch di rantai kedua awal putaran. Untuk putaran selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja seperti putaran pertama dan kedua ya. Ini kita lanjut putaran ketiga sama seperti putaran pertama, nanti putaran keempat sama seperti putaran kedua. Begitu seterusnya ya di selang-seling. Untuk melanjutkan putaran ketiga, ini kita slip stitch sekali lagi ya di lubang berikutnya. Baru kemudian buat 3 rantai. Ini sama seperti putaran pertama, kita akan membuat motif bubble dulu. Kemudian di lubang yang sama dengan 3 rantai buat 3 DC.
Bentuk bubble, masukkan hakpen ke lubang rantai 3 di awal putaran tadi, hubungkan dengan lubang DC yang keempat, lalu tarik. Kemudian buat satu rantai, skip satu lubang, di lubang berikutnya atau di lubang kedua isi dengan DC increase. Skip satu lubang, di lubang berikutnya buat lagi motif bubble, pastikan sejajar dengan bubble putaran pertama ya. Kemudian skip satu lubang, di lubang berikutnya isi dengan DC increase seperti ini. Dan untuk putaran keempat nanti itu sama polanya seperti putaran kedua ya, masing-masing lubang kita isi dengan half double crochet. Untuk putaran kelima nanti polanya sama seperti putaran pertama. Selesaikan hingga putaran ke-16. Putaran ke-16 selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan buat bagian talinya. Sebelumnya ini kita putus dulu benang ya. Tarik agak panjang, kemudian sisa benangnya kita rapikan ke bagian dalam tas dengan menggunakan jarum tas pastry. Saya akan memulai membuat tali di bagian kanan tas terlebih dahulu. Ini kita ambil bagian pojok atau sisi kanan ya. Nah seperti ini kita ambil dua motif tepat di bagian sisinya atau sejajarkan dengan bagian alas bawah ya. Oke, masukkan hakpen, tarik benang lalu buat satu rantai dan masuk ke lubang berikutnya, sejajarkan dengan motif bubble pada putaran sebelumnya. Buat slip stitch, lalu buat 3 rantai, kemudian 3 DC di lubang yang sama, lalu bentuk motif bubble seperti pada putaran sebelumnya ya. Masukkan hakpen ke rantai 3 tadi awal baris, kemudian hubungkan dengan lubang DC yang keempat, lalu tarik dari bagian belakang. Terakhir buat satu rantai. Lanjut skip satu lubang, kemudian buat 2 DC di lubang yang sama atau DC increase. Skip satu lubang, di lubang berikutnya buat lagi 4 DC di lubang yang sama. Lalu bentuk motif bubble seperti ini. Baris pertama untuk handle-nya selesai, lanjut buat satu rantai dan slip stitch di lubang motif bubble ini ya, lubang yang terakhir atau di ujung. Lanjut baris kedua, awali dengan membuat 2 rantai, lalu posisinya dibalik seperti ini, dan di masing-masing lubang isi dengan 1 HDC sebanyak 5 kali. Nah selanjutnya tinggal kita ulangi saja dengan pola yang sama seperti baris pertama dan kedua. Kita bolak-balik saja ya. Lanjut untuk baris ketiga, awali dengan membuat 3 rantai, kemudian balik dan kita buat lagi 3 DC di lubang yang sama dengan 3 rantai.
Lalu bentuk motif bubble, caranya seperti baris pertama tadi. Buat satu rantai, kemudian skip satu lubang. Di lubang kedua buat DC increase 1, 2 DC di lubang yang sama. Skip lagi satu lubang di lubang berikutnya atau di lubang yang terakhir. Buat lagi 4 DC di lubang yang sama, kemudian bentuk motif bubble. Buat satu rantai, lalu slip stitch di lubang yang terakhir. Lanjut baris keempat, buat 2 rantai, lalu balik. Di masing-masing lubang isi dengan 1 HDC sebanyak 5 kali. Oke, ulangi dengan cara yang sama sampai panjang handle-nya ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya membuat sekitar 35 cm ya. Berakhir dengan baris motif bubble ya. Buat satu rantai lalu gunting benang, sisa benangnya dirapi-rapikan. Nah, ini hasilnya untuk handle sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut membuat motif single crochet ya untuk putaran terakhir. Masukkan hakpen ke lubang pertama, lalu ambil benang, buat satu rantai, kemudian masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet sebanyak 3 kali. 1 di motif bubble-nya, 2, 3 single crochet. Nah, di lubang DC increase ini kita akan membuat pengurangan ya, atau 2 lubang kita jadikan 1. Lubang berikutnya lalu tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hakpen. Nah, cara pengurangannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 2 kali. Kemudian di lubang DC increase ini kita buat pengurangan seperti ini, lalu tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hakpen, lalu ulangi sampai ke bagian ujung. Di sini 2 SC, kemudian buat pengurangan. Di bagian ujung atau di bagian handle sisi kiri itu kita buat 4 SC. Ini tidak kita buat pengurangan ya di bagian ujungnya. Masing-masing lubang kita buat SC sebanyak 4 kali. Kemudian baru kita akan menghubungkan dengan handle-nya. Caranya kita buat dulu single crochet di lubang motif bubble. Jadi pastikan sejajar ya teman-teman sisinya. Kemudian buat juga single crochet di lubang pertama bagian handle-nya. Jadi kita membuat SC-nya bawah atas ya teman-teman. Nah, ini bagian bawah, di bagian lubang atasnya kita buat SC. Kemudian untuk atasnya di bagian handle kita buat juga SC. Jadi pastikan lubangnya itu sejajar. Totalnya masing-masing ada 6 lubang ya, atau 6 SC. Oke, selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian
belakang tas ya. Ini sama polanya seperti bagian depan tadi. Di sini kita buat 4 SC, masing-masing lubang kita isi 1. Lalu di lubang DC increase ini buat pengurangan, 2 lubang kita jadikan 1. 2 SC, masing-masing lubang 1. Lalu kita buat lagi pengurangan, 2 lubang kita jadikan 1. Di akhir putaran buat 4 SC ya, masing-masing lubang isi dengan 1. Terakhir slip stitch. Tarik benang agak panjang lalu gunting untuk sisa benangnya dirapi-rapikan. Oke teman-teman, tas rajut model terbaru ala-ala Korea sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa nih bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa dan selamat mencoba.